Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harneli Bahar, istri Bapak Mahyaldi. Yang pertama saya tanyakan, karena tadi baru mau masuk tadi ada yang bertanya, Ustadz Somad, udah ada pendamping enggak? Itu pertama. Saya jawab, saya tidak tahu, tapi kalau ada kesempatan nanti saya akan tanya langsung. Ini kesempatan pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, sering orang kalau dalam pemerintahan Harneli Mahyaldi gitu. Kita tahu bahwasanya nanti sampai di akhirat nanti yang akan dipanggil tuh Harneli Bahar, anaknya Pak Bahar. Bagaimana kita sementara orang memakai itu terus, Ustaz, ya. Selamat datang kepada Ibu Harneli Mahyaldi, istri Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Padahal kita tidak boleh seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita? Itu yang kedua. Boleh tambah lagi, Ustaz? Boleh. Saya Ketua P2 TP2A, Ustaz. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Banyak sekali kasus-kasus anak, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, ya. Ada kasus-kasus seperti itu di Kota Padang atau di tempat lain yang bertanya kepada saya, umur hamil di luar nikah pada umur 15 atau 16 tahun atau di usia SMP, mau dinikahkan, apalah yang akan dilakukan atau apa yang diperbuat oleh baru anak-anak SMP, ya. Kalau tidak dinikahkan, ya, atau apa solusi yang terbaik untuk kejadian-kejadian yang seperti ini, karena itu adalah sering kita mendapatkan di P2 TP2A. Dan orang yang nikah sedang hamil, apakah itu sah nikahnya? Dan mereka tidak mengulangi lagi untuk berikutnya. Nah, itu mungkin mohon jawaban dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut, Ustaz, silakan. Kalim papeh mancaliak lumbo-lumbo, nan lamona lapeh nan kadua luntibo. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, nah, sampai lupa dulu pertanyaan kedua. Dek, awak mau mikirkan pantun tadi. Pertanyaan kedua dari beliau, saya simpulkan pertanyaannya, apa tentang hukum meletakkan nama suami di ujung? Meletakkan nama suami di ujung ko bahayo. Bahayanya kalau nyo meninggal berganti laki baru. Itu kan payah. Tapi menyebutkan istri si fulan ada dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran, disebut nama Imran di situ. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Fir'aun wa imra'ata Lut. Ada disebut. Artinya ada penyebutan nama itu menunjukkan ikatan suami. Imra'atu Imran artinya istri Imran, tak masalah. Yang tak boleh itu adalah kalau nisbatnya itu adalah nasab. Itu yang tak boleh. Makanya ketika orang menyebut Zaid bin Muhammad, turun ayat, Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi dia Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Maka berubahlah Zaid bin Harisah, tak lagi disebut Zaid bin Muhammad karena ada bin di situ. Nah, masalahnya di tempat kita, apakah penggunaan di ujung itu untuk menunjukkan istri atau bin? Karena kebanyakan kalau di Saudi Arabia pakai bin dengan binti, tapi kalau di Mesir enggak, langsung nama di ujung. Jadi saya yakin dan percaya ketika disebut nama Pak Gubernur, Pak Mahyaldi, semua orang Sumatera Barat tahu bahwa yang dimaksud adalah istri dan bukan nasab. Tapi kalau kita mau keluar dari khilaf, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari ikhtilaf lebih utama. Lalu kemudian tentang masalah anak di bawah umur
maaf cakap, terjadi hal yang tak diinginkan, ada dua langkah. Pertama, langkah sebelum terjadi. Selama ibu-ibu masih cerewet, kau pergi kemana, pulang jam berapa, naik apa, mana kunci mobil, mana kunci motor, mana. Selama ibu masih merepet, insya Allah dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, terjadilah apa yang terjadi. Bu, saya bawa anaknya ya, bawalah. Sampai pagi bu, 3 hari pun tak apa. Habis, kiamat dunia. Jadi saya dengan adik saya selamat itu karena emak kami memang tegas. Saya mau ke Mesir itu ditanya dulu, kau kalau mau sekolah, ku sekolahkan. Sampai kemana kau mau, ku tangguh. Tapi kalau mau nikah, nikahlah, pilih mana, nikah apa sekolah? Sekolah mak. Nah, jadi orang tua itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi mengamuk marah tak ada gunanya. Makin hari makin besar. Mengamuk tak menyelesaikan masalah. Kalaulah mengamuk menyelesaikan masalah, kita buat aja masalah bangsa ini acara mengamuk nasional. Selesai masalah ini. Jadi bagaimana solusinya kalau sudah hamil? Nikahkan. Karena menggugurkan itu dosanya membunuh. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a, sama dengan membunuh. Lalu bagaimana Ustadz kok dinikahkan? Mazhab apa yang dipakai menikahkan? Kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i menikah, maka perempuan hamil menikah itu sah. Itu maka Pak Kua itu berani menikahkan perempuan hamil. Pak Kua, ini anak kami hamil. Kata Pak Kua, ikon angka 35 kecil Pak Kua. Menikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak nanti lahir muncul 4 masalah. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya, karena dia sudah ada sebelum hari H. Curi garis start. Yang kedua, kalau bapak mati, anak ini tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang ketiga, kalau anak ini meninggal, si bapak pun tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau anak ini nanti gadis, si bapak ini tak boleh mewalikannya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali. Kita sekarang tak punya sultan lagi, Pak Kua. Karena dulu kesepakatan Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara kita di timur tak setuju. Kalau masih dipakai menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami tak mau bergabung dengan Indonesia. Okelah, di antara yang setuju, okelah itu adalah Bung Hatta untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Islam bagaimana menjalankan syariatnya? Dibuatlah Kementerian Agama, dulu namanya Departemen Agama. Maka menteri ada satu khusus mengurus ajaran syariat Islam. Lalu kemudian sampai ke bawah, itulah dia ujung tombaknya KUA. Makanya KUA tak ada bukwa, karena tak bisa dia menikahkan. Sultan yang menikahkan itu laki-laki, maka dibuat KUA, Kantor Urusan Agama. Pak Kua lah yang menikahkan anak ini nanti. Jadi solusinya adalah solusi terakhir, nikahkan. Lalu bagaimana pekerjaannya itu ini segala macam? Disitulah pentingnya orang tua menabung. Orang tuanya sama-sama susah Pak Ustadz. Disitulah pentingnya ada lembaga wakaf. Disitulah pentingnya ada Basnas. Karena disitu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ini semua tanggung jawab kita bersama. Langkah sebelum terjadi dan langkah setelah terjadi. Di antara benteng untuk anak kita supaya tak terjadi apa yang dikhawatirkan Ibu Gubernur adalah masukkan anak ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pesantren Ar-Risalah. Wallahu a'lam.